Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Bapak Uskup, para imam, para suster, frater, diakon, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraannya sehingga kita boleh berkumpul di rumahnya ini untuk merayakan Ekaristi Kudus, pembukaan pertemuan bina lanjut para Imam Balita Regio Sumatera. Panggilan kemuridan kita untuk mengikuti Kristus adalah panggilan menuju kepada kesucian, kepada kekudusan. Karena itu kita, apalagi para imam, dipanggil untuk mewujudkan hal ini agar perutusan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah dan sesama. Dan kita diutus untuk melayani umat Allah, melayani sesama dengan sepenuh hati jiwa kita, terutama yang menderita. Karena melayani mereka yang menderita itu sama dengan melayani Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita. Karena itu mari kita mohon dalam peran Ekaristi Kudus ini agar kita dapat mewujudkan tugas perutusan itu dalam panggilan hidup kita. Sambil kita menyerahkan seluruh pertemuan OGF Imam Balita Regio ini kepada Tuhan mulai hari ini sampai tanggal 3 agar dapat berjalan dengan lancar. Mari kita siapkan hati dan batin kita memasuki perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita serta memohon pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami, Engkau Maha Agung dan Maha Kudus. Namun Engkau menghendaki pengakuan dan cinta kasih dari pihak manusia yang memerlukan pertolongan. Kami mohon semoga penghormatan kami kepadamu dapat kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama kami. Kami mohon kepadamu, pandanglah para imam-Mu yang sedang mengadakan pertemuan di tempat ini dan akan berlanjut sampai tanggal hari Jumat nanti. Semoga karena ambil bagian dalam imamat putramu, kami dapat memuliakan Dikau dengan melayani umat-Mu dan menuntun umat-Mu kepada keselamatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, dan janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan.
itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Seorang guru spiritual bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, kapan berakhirnya suatu malam dan kapan mulainya suatu hari? Dan anak-anak itu menjawab, pertanyaan yang gampang. Berakhirnya suatu malam dan mulainya suatu hari
adalah ketika ayam-ayam mulai berkokok, burung-burung mulai bernyanyi. Bukan, kata guru spiritual itu. Oh, ketika seorang nenek dapat memasukkan benang ke lubang jarum, itu juga bukan. Ada yang berseloroh, kalau begitu barangkali orang yang berjalan di depan kita 100 meter itu, yang berambut gondrong itu bukan seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki dan bahkan pastor. Dan guru itu pun menjawab, bukan. Malam berakhir dan hari mulai ketika engkau melihat Tuhan di dalam diri saudara-saudarimu. Sejauh kamu belum melihat Tuhan di dalam diri saudara dan saudarimu, kamu masih tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan itu sering membawa dosa. Kristus hari ini mengatakan, apapun yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu perbuat untukku. Dan yang tidak kamu buat pun untuk saudaraku yang paling hina ini, tidak kamu buat untukku. Memuliakan Tuhan tidak pernah boleh hanya teori, hanya sejauh doa. Memuliakan Tuhan harus juga praktis. Dan memuliakan, menghormati Tuhan harus juga dilakukan pada sesama. Kita bahkan dapat menafsirkan Injil tadi, menghormati sesama harus seperti menghormati Tuhan, karena Tuhan sendiri ada dalam diri sesama. Sepanjang Injil berkali-kali Yesus mengatakan bahwa seseorang adalah saudara dan saudarinya. Dalam perumpamaan tadi sangat jelas. Ada katekese berjenjang juga yang dilakukan oleh Yesus untuk menanamkan pengertian bahwa seseorang itu, bahwa manusia itu adalah saudara atau saudari Yesus. Dan itu dilakukan Yesus pada saat penting dalam kehidupannya. Ketika dalam perjamuan malam terakhir, ketika menabiskan para rasul menjadi imam, dia mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Dalam budaya zaman itu dimanapun, bukan hanya dalam keyahudian, seorang murid adalah hamba, bisa diperlakukan apapun oleh tuannya, sesukanya tuannya. Dan murid tidak bisa tidak, hanya boleh taat. Pun kalau diperlakukan seperti barang. Hamba adalah budak, bukan orang terhormat, bukan orang yang bermartabat. Dan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Kamu sederajat denganku, kamu semartabat. Predikat itu hanya berlangsung 3 hari. Di depan kubur Yesus memberikan predikat yang lain. Inilah katekese, pelan-pelan agar para muridnya betul menangkap apa yang mau dimaksudkan oleh Yesus di saat-saat genting dan penting dalam kehidupannya itu. Di depan kubur ia berkata kepada perempuan yang menjumpainya, hei, tunggu dulu, jangan kamu menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu, dan Bapakku dan Bapamu, bahkan bukan kepada para rasul yang telah ditabiskan menjadi imam,
kepada seorang perempuan dan awam. Yesus mengatakan, Bapa itu, Allah itu adalah Allahku dan dia adalah Bapakku. Tetapi bukan hanya itu, Allahku adalah Allahmu, Bapakku adalah Bapamu. Yesus menyatakan bahwa manusia yang diwakili oleh perempuan itu adalah saudarinya. Dilanjutkan kata-katanya, tetapi pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada para rasul yang tadinya kusebut sahabat itu, yang sederajat semartabat denganku. Mereka itu saudara-saudaraku. Dalam arti itu sama dengan perempuan ini, saudarinya Yesus. Katakanlah kepada saudara-saudaraku untuk menungguku di Galilea. Yesus mempunyai ikatan tak terpisahkan melalui sakramen Ekaristi yang dilakukan pada malam perjamuan terakhir kepada para muridnya dan kepada semua yang hadir, yang pastilah bukan hanya para rasul. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Yesus merasuk, orang Jawa mengatakan manjing, meresapi seluruh diri manusia yang menerimanya, karena dia ingin dijadikan bagian tak terpisahkan dari setiap pribadi manusia. Dia ada, menyertai, tak terpisahkan itu, dan menginginkan kita membuat dirinya menjadi bagian dari diri kita juga yang tak terpisahkan. Betapa agung kasih Allah melalui para imam yang kemudian menghadirkan Kristus terus-menerus dalam Ekaristi. Melalui kata-kata sederhana seorang manusia, pun kalau dia berdosa, dia in persona Christi, Kristus sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Agar Kristus yang merupakan ungkapan kasih Allah yang total, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dapat bersatu dengan manusia. Kita di Keuskupan Agung Palembang ini mengajak seluruh umat juga menyadari hal itu. Dalam visi arah dasar Keuskupan Agung Palembang, kita merumuskan umat Allah, umat Katolik Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara dan saudari Kristus. Kita ini bermartabat luhur. Saudara dan saudari Kristus berarti kita itu anak-anak Allah. Bersyukur, bangga, dan hidupilah sebagai saudara-saudari Kristus adalah terang dunia dan garam dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Kalau itu kita hidupi, tidak ada sedikit pun dalam diri kita ada pikiran buruk atau niat buruk untuk melakukan perbuatan buruk, apalagi sampai perbuatan itu menjadi nyata. Yang ada dalam diri kita karena kita menghidupi predikat kita sebagai saudara dan saudari Kristus, dan karena hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Putra Tunggalnya, maka hanya akan ada perbuatan baik kepada siapapun, dari orang latar belakang apapun. Dalam Injil Yesus bahkan mengatakan pun terhadap musuh kita harus berbuat baik. Dan spiritualitas Keuskupan Agung ini hasil sinode tahun lalu
seperti Kristus berkenan kepada Bapa. Karena kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih dalam persaudaraan yang sejati. Sungguh kita, Keuskupan Agung, ingin mengajak seluruh umatnya di sini untuk marilah merasa kita semua ini saudara dan saudari. Dan karena itu hanya berbuatlah baik, sedemikian seperti Kristus berkenan kepada Allah. Perbuatan baik itu bukan hanya ditujukan kepada Allah dalam pilihan hidup status kita sebagai imam atau sebagai awam, bukan hanya dihidupi dalam doa, dalam liturgi, di sekitar altar, tetapi juga ketika kita ke pasar, dari altar ke pasar, ketika kita bergaul dengan siapapun semua orang, tanpa kecuali, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, kita menjadi anak-anak Allah, berkenan karena itu seperti Kristus. Kalau kita tidak berkenan karena tidak seperti Kristus, maka kita memalukan Kristus yang dalam kitab Ibrani akan kita renungkan nanti pada season pertama. Tidak malu menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya. Karena itu kalau kita tidak berkenan kepada Allah karena perbuatan-perbuatan kurang pantas, kita memalukan Kristus yang sudah tidak malu menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya. Dan kalau kita memalukan Kristus, Kristus akan malu mengakui kita di hadapan Allah. Barangkali tidak sampai seperti itu, karena Tuhan sudah dengan seluruh jiwa raganya mengorbankan diri kepada Allah untuk keselamatan kita. Karena itu dalam syukur itu, marilah kita tidak membuat aji mumpung karena sudah ditebus, mumpung karena Kristus sudah mengorbankan diri, marilah kita berbuat sesukanya. Itu bukan perbuatan anak-anak Allah, apalagi perbuatan orang yang in persona Christi, para imam. Para imam in persona Christi seharusnya bukan hanya di altar, tetapi siang dan malam, dimanapun, kapanpun, di tempat gelap maupun di tempat terang, dia adalah ungkapan panggilan penyerahan diri kepada Allah yang telah begitu baik menebus manusia. Dia adalah pengantara rahmat Allah yang begitu agung kepada manusia dan pengantara manusia kepada Allah. Pontifex, kata bahasa Latin, jembatan. Jembatan yang baik, menyenangkan untuk dilewati. Jembatan yang tidak begitu baik, menakutkan. Apalagi kalau jembatan itu buruk, pastilah akan dihindari. Semoga kita menghidupi panggilan kita dengan sebaik Kristus menjalankan perutusan Allah, sedemikian sehingga Allah berkenan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita diundang berdiri, kita panjatkan doa umat.
Allah di surga, Engkau telah memilih para imam untuk meneruskan misimu dan melayani umat-Mu di dunia ini. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh imam-Mu, secara khusus bagi imam-imam muda yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini, juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir bersama kami di tempat ini. Dengarkanlah doa-doa kami, ya Allah. Bagi pemimpin gereja, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, dan para diakon. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin gereja yang murah hati, sabar, serta penuh kasih pelayanan, agar mereka bisa menjadi panutan bagi kami, umat-Mu yang membutuhkan tuntunan iman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami, umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi para imam kami dari bahaya-bahaya yang mengelilingi mereka, laksana singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan, dan bila ada imam-Mu yang ragu-ragu akan panggilannya, sudilah Engkau datang meneguhkannya. Bila ada yang mengalami kesulitan berat, sudilah Engkau datang memberikan kekuatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Yesus Allah Putra, Imam Agung Abadi, kuatkanlah imam-imam kami, baik yang berkarya dengan penuh penghiburan maupun dalam kesepian, yang melayani di tengah keramaian kota maupun yang di pelosok-pelosok desa. Semoga mereka terus meneladani Engkau menjadi pembawa sukacita bagi semua orang yang dilayani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebijaksanaan, curahkanlah damai Paskah dan kasih Pentakosta atas para imam-imam kami. Semoga mereka hadir sebagai jembatan yang mempersatukan seluruh umat-Mu, bukan sebaliknya sebagai tembok yang membawa pemisah dan pengkotak-kotaan di tengah-tengah umat-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. kami berdoa bagi seluruh umat yang hadir di sini. Semoga ya Allah, kami Engkau mampukan untuk selalu berjalan bersama dengan para gembala kami, guna membangun gereja-Mu sebagai persekutuan umat beriman. Tanamkanlah semangat panggilan bagi keluarga-keluarga Katolik di mana saja berada, agar dapat membimbing putra-putri mereka untuk mengikuti panggilan Kristus sebagai imam maupun biarawan-biarawati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. marilah hening sejenak, kita doakan doa-doa permohonan kita masing-masing dalam hati.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa umat-Mu bagi para imam dan keluarga-keluarga Katolik. Semoga Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami menyempurnakan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan mulia sepanjang segala masa. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah tanda bakti kami. Semoga persembahan ini menguduskan hidup kami dan mendatangkan ampun serta mendatangkan selamat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kelas Kuragung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Yohanes Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Bersama-sama kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus putra kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Aku
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, kami bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan kami telah sudi merendahkan diri dan menjadi hamba semua orang. Kami mohon jadikanlah kami murid-muridnya yang setia, imam-imamnya yang setia, yang menyenangkan hatinya, dan karena itu berkenan kepada Bapa.
Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah atas anugerah, atas kesempatan bahwa kita dapat berkumpul bersama-sama merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah memimpin perayaan pada misa malam hari ini, dan kepada para romo konselebran yang lain yang telah bersedia hadir bersama kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan akan dilakukan secara bergantian. Yang pertama dari Ketua Panitia OGF Regio Sumatera oleh Romo Domingus Koro, kemudian dilanjutkan oleh Ketua OGF Regio Sumatera oleh Romo Laurentius Pratomo, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua Unio Indonesia yang akan diwakili oleh Romo Guido Suprapto, dan yang terakhir sambutan dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kepada para romo tersebut kami persilahkan. Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dan Uskup terpilih Tanjung Karang Monsinyur Vincentius Setiawan, yang terhormat Pengurus Unindo Romo Prapto, tim OGF Regio Sumatera, para imam balita peserta OGF pada tahun ini, para imam dan pastor paroki DPP dan umat paroki Santo Stefanus Talang Betutu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Selamat malam untuk kita semua. Dan selamat datang khususnya tamu para imam dari 5 keuskupan selain Keuskupan Agung Palembang sebagai tuan rumah. Syukur kepada Allah karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga sore hari ini. Kami panitia pelaksana OGF Imam Balita Regio Sumatera mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada tim OGF Regio Sumatera di bawah pimpinan atau diketuai oleh Romo Laurentius Pratomo yang telah mempercayakan kegiatan OGF untuk Imam Balita tahun ini kepada Unio Keuskupan Agung Palembang sebagai panitia pelaksana. Kami menyambut baik dan bergembira karena ikut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan ini dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskannya. Peserta OGF tahun ini berjumlah 40 orang. 10 imam muda dari Keuskupan Agung Palembang, 7 imam muda dari Keuskupan Tanjung Karang, 4 dari Pangkal Pinang, 5 dari Medan, 5 dari Padang, dan 9 dari Sibolga. Jadi genapnya 40. Kedua, terima kasih kepada pengurus Unindo yang mendukung kegiatan ini dengan harapan agar Unio Keuskupan dalam satu regio, khususnya Sumatera, semakin tumbuh dan berkembang dalam
kepribadian, kasih personal, kasih pastoral, dan persaudaraan dengan berjalan bersama sebagai gereja sehingga menjadi imam yang setia dan tangguh mengarungi zaman. Terima kasih atas dukungan itu. Terima kasih kepada Monsinyor Harun Yuwono yang telah memimpin misa pembukaan kegiatan OGF ini. Kami sangat bergembira karena Monsinyor selalu berusaha berjalan bersama kami para imam. Khususnya dalam kegiatan OGF ini, Monsinyor akan hadir secara penuh dari awal kegiatan hingga akhir nanti pada hari Jumat. Ini memang sungguh menjadi kegembiraan bagi kita, komitmen Monsinyor untuk mendukung kita para imam. Terima kasih kepada Pastor Paroki bersama DPP dan umat Paroki Santo Stefanus Talam Betutu yang mendukung kegiatan ini, menyediakan segala sesuatunya, terkhusus dalam misa pembuka ini. Mengapa kami panitia memilih merayakan misa pembuka di paroki ini? Karena memang kami imam itu ditabiskan untuk umat, untuk hadir di tengah umat, bukan ditabiskan untuk diri sendiri, lalu misa sendiri di Podomoro di sana, tetapi misa di tengah umat untuk tanda kesetiaan kita untuk melayani Kristus di dalam diri umatnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan ini dengan memberikan donasinya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan saudara-saudari semuanya. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang telah melaksanakan tugas untuk memeriahkan misa pembuka OGF ini. Secara khusus juga KOR dari seminari, para seminaris Santo Paulus Palembang yang sungguh meriah dan menyentuh hati kita. Kita aplaus untuk para seminaris kita. 10 tahun yang akan datang, mereka adalah imam-imam gereja yang kita harapkan. Kepada para peserta OGF Imam Balita Regio Sumatera, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, sukses, dan bermanfaat bagi reksa pastoral Anda dan menjadi imam yang berhati mulia. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyor Yohanes Harun Yuwono, Ketua Unio Indonesia yang diwakili oleh Romo Prapto, para Romo, khususnya rekan-rekan imam peserta pertemuan Bina Lanjut Balita, Bapak Ibu, para suster dan para seminaris, selamat malam. Mohon maaf, mungkin sambutan saya agak panjang. Bagaimana perjalanan Bina Lanjut kita, khususnya para imam muda balita. Kita patut bersyukur atas pertemuan Bina Lanjut imam di Regio Sumatera ini. Dan tempat yang pertama untuk kita ucapkan terima kasih adalah para Bapak Uskup se-Regio Sumatera, baik yang sudah mendahului kita. Bagaimana para Bapak Uskup luar biasa memperhatikan dan bertanggung jawab akan perkembangan imam diosesan di Regio Sumatera ini.
Dan juga kita patut bersyukur berterima kasih kepada para Bapak Uskup yang memperjuangkan dan mengawali kegiatan bina lanjut Imam Serigio Sumatera, bahkan menghadirkan pedoman bina lanjut imam dengan kelompok usia masing-masing. Regio Sumatera yang memiliki arah bina lanjut para imam, maka kemudian tim bina lanjut melaksanakan kegiatan bina lanjut untuk para imam Serigio Sumatera untuk menyegarkan kembali dan membangun kembali semangat hidup dalam karya pelayanan. Dalam buku pedoman bina lanjut Imam Serigio Sumatera, bina lanjut imam dipahami sebagai proses pembinaan diri yang terus-menerus seumur hidup, berkesinambungan dan semakin mendalam dalam beberapa dimensi hidup yang harus diolah dan dihidupi, yakni kepribadian, spiritualitas, intelektualitas, dan pastoral. Dimensi-dimensi ini yang seharusnya diperjuangkan para imam dan akan membentuk dalam para imam yang sungguh religius dan manusiawi dalam tugas karya pastoral dengan penyerahan diri kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Kehadiran seorang imam baru dalam keuskupan tentu menjadi kegembiraan bagi Bapak Uskup dan umat beriman di keuskupan. Bapak Uskup semakin terbantu dalam karya pelayanan kepada umat, bukan membuat susah Bapak Uskup. Semangat imam muda menjadi kekuatan untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi umat beriman melalui tugas dan tantangan yang harus dijalani dan dihadapi, namun juga menjadi saat untuk memantangkan diri, mendewasakan diri sebagai imam. Maka imam muda harus terus-menerus berani membekali diri dengan pondasi hidup rohani, spiritual, intelektualitas, dan pastoral. Dengan tuntutan-tuntutan itu, seharusnya imam muda mampu mengembangkan diri dalam berbagai bidang untuk semakin cakap berpastoral dan bersikap tepat bijak dalam menghadapi situasi konkret pastoral dan mampu menjawab kebutuhan umat sesuai dengan situasi yang dihadapi dan sesuai dengan arah dasar keuskupan masing-masing. Berjalan bersama menjadi arah sinode universal. Hal ini juga menjadi harapan imam muda untuk berjalan bersama dengan Sang Gembala Agung, berjalan bersama dalam karya pastoral dengan mau belajar dari rekan imam, mengembangkan komunikasi yang baik dengan umat. Harapan yang demikian mendorong tim bina lanjut Serigio Sumatera dalam UGF Imam Balita tahun 2023 ini mengambil tema berjalan bersama menjadi imam yang tangguh. Melalui tema ini Imam Balita sungguh dikuatkan, tangguh dalam semangat pelayanan, tidak mudah mengeluh, mau terus mengolah diri dan berani mengembangkan diri seturut kemampuan dan kebutuhan keuskupan, serta siap untuk diutus dalam mengembangkan keuskupan itu sendiri. Untuk mengupayakan hal tersebut, maka kegiatan bina lanjut Imam Balita terlaksana dalam beberapa kegiatan, masukan dari umat awam, para religius, pengembangan diri melalui psikologi dan dokumen gereja, juga serta kegiatan outbound. Kita bersyukur atas pertemuan bina lanjut imam di Keuskupan Agung Palembang ini. Saya mewakili tim UGF Regio Sumatera
berterima kasih banyak untuk Keuskupan Agung Palembang, Unio Kapal yang menjadi tuan rumah dan juga panitia yang terlibat dalam mempersiapkan segala hal untuk kegiatan Bina Lanjut ini. Terima kasih juga untuk para narasumber yang bersedia memberikan masukan bagi perkembangan para imam muda dan juga kehadiran Romo Rektor Romo Guido Suprapto sekaligus juga narasumber untuk pertemuan Bina Lanjut ini. Rekan-rekan imam muda sekalian, selamat menjalani Bina Lanjut Imam. Marilah berjalan bersama dalam kegiatan ini dan berjalan bersama dalam persembahan hidup bagi Allah dan sesama. Terima kasih banyak. Selamat malam. Yang mulia Monsinyur Yohanes Arun Jiwono, Monsinyur terpilih Vincentius Setiawan Triatmojo, yang terkasih para rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang hadir di sini, selamat malam. Untuk peserta OGF ada pantun. Duduk di sofa menikmati kemplang sambil berasan dengan sanak saudara. Selamat berjumpa di Keuskupan Palembang. Semoga kerasan dan gembira. Mewakili pengurus Unio Indonesia, sebenarnya di sini hadir juga salah satunya adalah Romo Eman, Bendahara Unio Indonesia, dan saya wakil ketuanya. Mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Keuskupan Agung Palembang, dalam hari ini Bapak Uskup, Ketua Unio, dan para panitia yang menyiapkan pertemuan ini. Kami merasa senang dan gembira atas kegiatan ini. Pengurus Unio Indonesia selalu berkomitmen dan akan memfasilitasi semampunya, seadanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka dari itu, untuk para rekan imam yang mengikuti pertemuan OGF ini, marilah kita memberi diri, membuka hati, menyiapkan apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa mengikuti dengan baik, sehingga melalui pertemuan ini kita nanti diperbaharui untuk kehidupan yang lebih siap untuk melayani hadir di tengah gereja. Gereja senantiasa membutuhkan pembaharuan-pembaharuan agar bisa hadir secara relevan dan aktual. Dan para imam adalah penjaga semangat dan harus menjadi pelaku yang aktif dan kreatif membuat pembaharuan itu, sehingga kehadiran gereja semakin berarti bagi umat sendiri tentunya dan bagi masyarakat. Sebagai informasi, anggota Unio Indonesia sampai dengan sore hari ini jumlahnya adalah 2.451 untuk Unio Indonesia. Dan diantaranya ini adalah kita. Sekali lagi, selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Dan untuk semua saya akan menyampaikan pantun penutup. Cendrawasih banyak di Papua, di Palu banyak burung merpati,
Terima kasih untuk kita semua. Tuhan selalu memberkati. Sambutan-sambutan itu tadi sebetulnya yang ingin saya katakan. Tetapi karena sudah dikatakan, saya ingin mengatakan yang lain. Pantun itu tadi juga sebetulnya. Saya khawatir pantun yang sudah saya siapkan tidak menarik. Tapi ya sudahlah, saya baca saja ya. Alpukat matang dibagi dua sama rata. Nikmat rasanya dimakan di bawah lampion. Selamat datang Imam Balita Regio Sumatera. Selamat mengadakan ongoing formation. Melamun janda berurai air mata. Meratap ingin punya kain batik. Walaupun Anda masih imam balita, tetaplah menjadi imam yang baik. Banyak pantunnya ini. Senja tiba badan terasa lelah, sungguh enak makan alpukat dibuat jus. Setia dan bahagia itu mudah, asal Anda tetap melekat pada Yesus. Romo Eko minum kopi, rasah neko-neko, tapi kudu happy. Jumlahnya Imam Indonesia tadi Projo 2.541. Barangkali andaikan bekerja semua di Keuskupan Agung Palembang masih kurang di sini. Maka selamat datang, semoga kerasan tadi yang diucapkan oleh Romo Goro ya, Ketua Unio Palembang. Anda boleh kerasan tinggal di sini. Banyak lahan, lapangan kerja di tempat ini. Unio Palembang anggotanya 49 atau berapa? Tahun ini kami menabiskan 3 diakon. Tetapi ya tahun ini kami kehilangan 3 orang Romo. 1 dipanggil oleh Keuskupan Tanjung Karang, 1 dipanggil oleh negara menjadi Tentara Nasional Indonesia, sekarang sedang pendidikan di Magelang. 1 dipanggil yang kuasa, Pak Pok. Saya berharap banyak seminaris ini akan melanjutkan, menambah jumlah anggota Keuskupan Agung Palembang ini. Karena kalau Pak Pok terus-menerus 3 datang lalu 3 pergi, bagaimana mungkin akan mengembangkan paroki-paroki menjadi paroki baru dan seterusnya dan seterusnya. Kami bahkan bermimpi ke depan Keuskupan Agung Palembang ini akan menjadi 2 atau 3 keuskupan. Lihatlah lahannya sangat banyak di sini. Selamat datang para imam, semoga kerasan. Terima kasih kepada tim UGF. Beberapa Romo pernah bersama saya juga. Saya pernah menjadi tim UGF Sumatera. Rupanya mereka masih dibutuhkan, saya malah tidak dibutuhkan lagi sebagai tim UGF Sumatera. Selamat datang kepada yang baru. Terima kasih kepada perwakilan Unio Indonesia, Romo Prapto, dan Romo Eman sebagai ekonom Unio Indonesia.
kita pasti akan terjamin pertemuan di sini. Terima kasih kepada Paroki Santo Stefanus, Romo Paroki yang baru dilantik kemarin, Romo Simon Margono. Sementara Romo Paroki yang lama, Romo Ansel, Romo pinjaman dari Pangkal Pinang. Tapi karena yang menyuruh ke sini dulu saya, kerasan beliau, dan terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi semoga pertemuan kita menyegarkan panggilan pemberian diri kita dan pelayanan kita kepada umat. Selamat mengadakan ongoing formation. Saya akan bersama dengan Anda, kecuali nanti ada beberapa waktu barangkali saya harus kembali ke keuskupan, tetapi saya meniatkan diri untuk bersama dengan Anda. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga para saudara sekalian dan saudari-saudari, semua yang hadir di sini, semua yang kita tinggalkan umat Allah, semua sanak saudari kita dimanapun berada, semua orang yang kita doakan, kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Kita akan foto bersama. Kepada kameramen untuk pertama. Kepada kameramen bisa mengambil foto dari atas, kita menghadap ke altar.